Baik, saya akan jelaskan tentang apa itu filsafat. Jelaskan definisi secara bahasa dan istilah. Secara etimologis, filsafat berasal dari beberapa bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, sedangkan dalam bahasa Yunani philin atau philos, dan sophian atau sofi. Akan tetapi kata tersebut pada awalnya dari bahasa Yunani. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Filsafat dapat diartikan dengan cinta kebijaksanaan. Dapat dipahami bahwa filsafat merupakan pengetahuan tentang cara berpikir kritis, pengetahuan tentang pemahaman terhadap semua persoalan, pengetahuan yang radikal. Filsafat juga merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas, mengacu pada suatu keraguan. Yang kedua, mengapa manusia berfilsafat? Jelaskan penyebab dan manusia berfilsafat Baik, yang kedua, mengapa manusia berfilsafat? Jelaskan penyebab manusia berfilsafat dari berpikir filsafat. Manusia berfilsafat untuk memahami kebenaran secara mendalam menjadi hidup dengan penuh makna. Filsafat membantu manusia menjawab pertanyaan tentang keberadaan, pengetahuan, dan moralitas. Filsafat membantu untuk mendapatkan pandangan yang lebih menyeluruh tentang kehidupan. Baik, selanjutnya ciri-ciri berpikir filsafat adalah yang pertama, universal. Yang dimaksud dengan universal, berpikir secara menyeluruh, luas, dan tidak terbatas pada suatu sudut pandang. Yang kedua, mempertanyakan segala sesuatu dan tidak menerima begitu saja apa yang dikatakan orang. Yang ketiga, radikal. Yang dimaksud dengan radikal, berpikir secara mendalam hingga ke akar-akarnya. Yang keempat, rasional. Yang dimaksud dengan rasional, berpikir menggunakan akal sehat dan dapat diterima secara logika. Yang kelima, bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan bertanggung jawab, mampu menjelaskan pemikirannya secara metodologis saat ada yang mempertanyakan kebenarannya. Yang keenam, sistematis. Yang dimaksud dengan sistematis, berpikir dalam suatu keterikatan antara unsur-unsur yang ada sehingga tersusun suatu pola pikir. Yang selanjutnya, yang ketiga, jelaskan manfaat mempelajari filsafat dan relevansi yang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melatih berpikir filsafat. Filsafat mengajar cara menganalisis informasi secara kritis sehingga tidak mudah menerima pendapat tanpa dasar logis. Yang kedua, mengembangkan pemikiran rasional. Filsafat menekankan menggunakan logika dan akal sehat dalam menganalisis masalah. Yang ketiga, memberikan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan. Yang keempat, meningkatkan kreativitas. Filsafat mendorong pemikiran yang terbuka dan inovatif dalam mencari jawaban dan solusi suatu masalah. Selanjutnya, filsafat Yunani. Fokus filsafat Yunani dimulai dengan pemikiran tentang alam semesta dan substansi dasar yang membentuknya, berkembang menjadi kajian tentang manusia, etika, dan negara. Memulai fokus pada moralitas dan pengembangan etika, sementara Plato dan Aristoteles memperdalam pemikiran tentang pengetahuan, etika, politik, dan metafisika. Dan penyebab kebangkitannya, keingintahuan akan alam dan keberadaan manusia, serta kepercayaan dan kekuatan akal untuk memahami dunia. Dan akhir periodenya, penaklukan Romawi dan penyebaran agama Kristen di Eropa meredupkan pengaruh filsafat Yunani, sering dengan penekanan pada pemikiran teologis. Baik, filsafat abad pertengahan. Fokus sintesis antara filsafat Yunani dengan ajaran Kristen fokus pada teologi seperti eksistensi Tuhan pencipta dan hubungan antara iman dan akal. Penyebab kebangkitannya, penyebaran agama Kristen dan Islam yang membawa filsafat Yunani ke dalam konteks teologi.
Dan akhir periode ini berakhir ketika Realisme mulai memperkenalkan kembali pemikiran humanis dan kritis terhadap dogma, serta mulai meninggalkan fokus teologis. Filsafat Islam fokus integrasi antara pemikiran Yunani, khususnya Aristoteles dan Plato. Dengan ajaran Islam, mereka mengembangkan ilmu pengetahuan seperti kedokteran, astronomi, dan matematika, dan sambil mengkaji metafisika dan etika. Penyebab kebangkitan, penaklukan wilayah-wilayah Yunani, dorongan Islam untuk belajar, dan dukungan politik pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Dan akhir periodenya, filsafat Islam mengalami kemunduran akibat meningkatnya penaklukan kaum Teok seperti Al-Ghazali yang mengkritik filsafat Yunani sebagai ancaman bagi keyakinan agama.